Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang hening di tengah dunia yang terus ribut dengan ambisi, perbandingan dan penilaian. Di sini, kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna, kita hanya sedang belajar menjadi utuh, karena manusia bukan soal pencapaian yang bisa dihitung, tapi tentang kesadaran yang terus tumbuh dari hari ke hari. Filosofi Stoikisme mengajarkan satu hal yang sering kita lupa, bahwa banyak hal di luar kendali kita, cuaca, opini orang, bahkan takdir. Namun satu hal selalu berada di dalam kuasa kita, sikap kita sendiri. Dan di sanalah letak kekuatan sejati manusia, bukan di kekayaan, popularitas, atau validasi, tapi di kemampuan untuk tetap tenang ketika dunia mengguncang, untuk tetap waras ketika pikiran ingin runtuh, dan untuk tetap jujur pada diri sendiri. Meski seluruh dunia menyuruh kita menjadi orang lain, Arah Baru bukan tempat untuk mencari jawaban cepat, tapi tempat untuk bertanya dengan lebih jujur. Tentang luka yang belum selesai, tentang mimpi yang kita simpan diam-diam, dan tentang lelah yang sering kita sembunyikan di balik senyum. Kita mungkin datang dari cerita yang berbeda, dari latar hidup yang tak sama, tapi kita semua sedang berjuang untuk hal yang serupa, menjadi manusia yang lebih kuat, tanpa kehilangan kelembutan. Menjadi manusia yang lebih sadar, tanpa harus menyalahkan masa lalu. Karena Arah Baru bukan tentang tempat yang kita tuju, tapi tentang siapa diri kita saat berjalan menuju ke sana. Sejak kecil, tanpa sadar kita diajarkan untuk menyenangkan orang lain. Kita dipuji saat menjadi anak yang tidak rewel, yang nurut, yang sopan. Kita dianggap baik saat bisa membuat orang lain nyaman. Bahkan jika itu membuat kita sendiri tidak nyaman. Dan dari situlah benih pertama tumbuh, benih dari rasa takut mengecewakan. Mungkin kamu juga mengalaminya. Saat kecil, kamu disuruh tersenyum ketika tidak ingin tersenyum. Diminta mengangguk ketika sebenarnya kamu ingin menolak. Atau kamu diminta diam, meski dalam hatimu banyak yang ingin disampaikan. Kamu belajar bahwa lebih baik menahan diri daripada membuat diri yang lain tidak senang. Lama-lama, itu kan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu tumbuh menjadi identitas. Kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa sering kita bisa bilang iya, seberapa banyak kita bisa membantu, seberapa sedikit kita menolak. Kita menjadi versi diri yang bisa diterima banyak orang, meski jauh dari siapa kita sebenarnya. Kita menjadi pribadi yang cepat meminta maaf, bahkan saat tidak salah. Yang berkata enggak apa-apa, padahal sebenarnya hati kita tersakiti. Yang mengangguk untuk permintaan yang seharusnya bisa kita tolak, karena kita takut. Takut dianggap tidak sopan, takut kehilangan relasi, takut orang marah, kecewa, atau berubah sikap kepada kita. Tapi di mana tempat untuk diri kita sendiri? Apa kabar dengan suara hati yang tak pernah kita dengarkan? Apa kabar dengan tubuh yang lelah, tapi terus dipaksa mengerti orang lain? Apa kabar dengan keinginan kita sendiri, yang terus dikalahkan oleh kebutuhan orang? Filosofi Stoikisme mengingatkan kita, bahwa kita tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Tugas kita adalah jujur terhadap apa yang dalam kendali kita. Dan batasan adalah bagian dari kendali itu. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang akan kecewa atau tidak, tapi kita bisa memilih untuk hidup tanpa terus-menerus menyakiti diri sendiri, hanya demi menjaga wajah orang lain. Mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita egois. Itu artinya kita sadar bahwa menyelamatkan semua orang bukan tugas kita. Dan yang pertama harus kita selamatkan adalah diri sendiri. Jika selama ini kamu terbiasa hidup untuk menyenangkan orang lain, maka mungkin sekarang waktunya bertanya, kapan terakhir kali kamu menyenangkan dirimu sendiri? Kita sering merasa bersalah saat mengatakan tidak, seolah-olah kita telah menjadi orang yang egois. Padahal, menolak bukan berarti tak peduli. Kadang, menolak justru tanda bahwa kita benar-benar memahami batas kita. Di dunia yang terus mendorong kita untuk produktif, aktif, responsif,
cepat membantu, dan selalu siap, berkata tidak terdengar seperti pelanggaran. Padahal dalam kehidupan yang sehat, sebuah tidak bisa jauh lebih jujur daripada iya yang terpaksa. Kita sering lupa bahwa diri kita punya kebutuhan, punya batas energi, punya ruang pribadi yang tak bisa terus ditempati oleh permintaan orang lain. Dan ketika kita berkata tidak, kita bukan sedang menutup hati, kita sedang membuka ruang untuk menjaga diri sendiri tetap utuh. Stoikisme mengajarkan tentang hidup selaras dengan alam. Dan salah satu bentuk keharmonisan itu adalah tahu kapan kita mampu dan kapan kita tidak bisa. Kita tidak dipaksa untuk selalu hadir di semua tempat. Kita tidak wajib mengisi setiap kekosongan yang orang lain rasakan, karena setiap manusia punya tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Katakanlah seseorang meminta bantuan, tapi kamu tahu kamu sedang dalam kondisi mental yang rapuh atau fisik yang lelah, lalu kamu menolak. Itu bukan egois, itu sadar diri. Kamu tahu bahwa membantu dari tempat yang kosong hanya akan menyakiti dua pihak, mereka yang berharap dan kamu yang memaksa. Kita hidup dalam dunia yang sering memuji pengorbanan, tapi lupa menghargai kesadaran. Padahal pengorbanan tanpa kesadaran hanya akan menciptakan luka dalam diam. Dan luka itu lama-lama membusuk, menjadi kemarahan, menjadi dendam, menjadi kelelahan yang tak bisa dijelaskan. Maka belajar berkata tidak adalah langkah awal untuk mengembalikan kendali hidupmu. Bukan untuk menjauh dari orang lain, tapi untuk mendekat pada dirimu sendiri. Dan kamu harus tahu, kamu punya hak penuh untuk menolak hal-hal yang mengurasmu. Bukan karena kamu tidak baik, tapi karena kamu sedang belajar menjadi lebih sehat. Kita sering merasa bersalah saat menarik garis, saat mengatakan, maaf aku nggak bisa. Atau ketika kita menolak ajakan, undangan, permintaan, bahkan hanya untuk menjaga waktu tenang kita sendiri. Kenapa kita merasa bersalah? Karena kita diajarkan bahwa orang baik itu selalu siap, selalu ada, selalu bersedia, tapi itu tidak benar. Menjaga batas bukanlah tindakan kasar. Itu adalah cara kita merawat diri, menjaga energi dan menghormati apa yang penting dalam hidup kita. Batas bukan tembok, bukan pagar berduri, bukan benteng yang menjauhkan kita dari orang lain. Batas adalah pintu, dan hanya kamu yang tahu kapan pintu itu dibuka. Sudah sih untuk siapa? Kadang orang akan berkata, kok kamu berubah? Atau, kenapa sekarang jadi susah dihubungi? Padahal bukan kamu yang berubah. Kamu hanya mulai mengenali dirimu sendiri. Kamu hanya mulai berkata jujur tentang apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang tidak. Dalam stoikisme, ada konsep kendali yang sangat penting. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang menilai kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menjaga integritas diri. Dan integritas itu, kadang bentuknya adalah berkata, cukup sampai di sini. Maaf, aku tidak sanggup. Maaf, ini melewati batas yang bisa kutanggung. Banyak dari kita terlalu sering berkata, iya, karena takut ditinggalkan, takut dianggap sombong, takut kehilangan koneksi. Tapi hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut. Hubungan yang tulus akan memahami batasmu, bukan menuntutmu untuk menghapusnya. Bayangkan tubuh kita seperti rumah. Apa jadinya jika semua orang bisa masuk, kapan saja, tanpa izin? Apa jadinya jika tidak ada pintu yang dikunci, tidak ada ruang pribadi yang boleh kita jaga? Kacau, berantakan, dan akhirnya bukan rumah lagi. Hanya bangunan yang kosong, lelah, dan tidak nyaman ditempati. Maka saat kamu berkata tidak, kamu sedang menata rumahmu. Bukan untuk menolak tamu, tapi untuk memastikan bahwa rumah itu tetap utuh dan kamu tetap nyaman tinggal di dalamnya. Batas bukan benteng untuk menjauh, tapi jembatan untuk menyambung relasi yang lebih jujur dan sehat. Rasa bersalah itu yang sering muncul setiap kali kita mengatakan tidak. Padahal kita tahu kita tidak sanggup. Padahal kita tahu kita berhak menolak. Tapi tetap saja perasaan itu datang, mengganggu, menghantui,
dan membuat kita ragu pada keputusan sendiri. Kenapa? Karena dalam diri kita ada ketakutan yang lebih dalam. Takut tidak diterima, takut dianggap berubah, takut kehilangan tempat dalam hidup orang lain. Selama ini, kita terbiasa mengukur keberhargaan diri lewat penerimaan orang lain. Kalau mereka senang, berarti kita berhasil. Kalau mereka kecewa, berarti kita salah. Maka ketika kita berkata tidak, kita merasa seperti sedang membongkar fondasi hubungan. Padahal yang sebenarnya kita lakukan hanyalah jujur. Dalam stoikisme, ada satu hal penting. Kita tidak bertanggung jawab atas ekspektasi orang lain. Yang ada dalam kendali kita hanyalah niat dan tindakan kita, bukan bagaimana orang menerimanya. Jika kita terus hidup untuk memenuhi harapan semua orang, kita tidak akan pernah benar-benar hidup. Rasa bersalah itu muncul bukan karena kita salah, tapi karena kita belum terbiasa menghormati diri sendiri. Dan kadang, kamu harus bertanya jujur ke dirimu sendiri. Apakah kamu membantu karena tulus, atau karena takut kehilangan cinta orang lain? Apakah kamu menyetujui ajakan itu karena kamu ingin, atau karena takut hubungan jadi renggang jika kamu menolak? Banyak dari kita menukar kedamaian batin hanya demi diterima oleh orang yang bahkan tidak benar-benar melihat kita. Kita mengorbankan diri sendiri demi hubungan yang tidak saling menghargai. Dan setiap kali kita memaksa diri untuk bilang iya, padahal hati kita menolak, kita sedang melangkah menjauh dari keutuhan diri sendiri sedikit demi sedikit. Maka saat rasa bersalah itu datang, jangan buru-buru melawannya. Dengarkan saja. Dan katakan perlahan pada diri sendiri, aku tidak bersalah karena menjaga diriku. Aku tetap layak diterima, meski tidak bisa memenuhi semua harapan. Aku tetap berharga, bahkan ketika aku berkata tidak. Orang yang mencintaimu tidak akan membuatmu merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Dan jika ada yang menjauh hanya karena kamu menjaga batasmu, mungkin dari awal mereka tidak benar-benar menerimamu apa adanya. Ada hal yang sering tidak kita sadari, bahwa setiap kali kita berkata ya, padahal hati ingin menolak, kita sedang mengkhianati seseorang. Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita mungkin tersenyum saat menjawab, berusaha terdengar, antusias, berpura-pura ikhlas, tapi di dalam diri kita ada suara kecil yang menjerit, meminta untuk didengarkan. Dan semakin sering kita mengabaikannya, semakin asing kita dengan suara itu. Semakin sulit kita mengenali siapa sebenarnya diri kita. Kita diajari pentingnya menjadi baik pada orang lain. Tapi bagaimana jika kebaikan itu datang dari tempat yang palsu? Dari rasa takut, dari kepura-puraan, dari kelelahan yang dipaksakan. Apakah itu masih bisa disebut kebaikan? Kebaikan sejati lahir dari keutuhan, bukan keterpaksaan. Dan jika kita terus-menerus berkata ya untuk menjaga hubungan, tapi mengorbankan kedamaian batin sendiri, itu bukan lagi bentuk cinta, itu bentuk penyangkalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kebajikan. Dan salah satu bentuk kebajikan itu adalah kejujuran. Kejujuran pada orang lain, tapi lebih dulu, kejujuran pada diri sendiri. Kita tidak bisa menjalani hidup dengan damai jika setiap keputusan kita dibuat hanya untuk menghindari konflik. Karena setiap konflik yang kita hindari di luar akan berubah menjadi konflik yang kita timbun di dalam. Lambat laun, kita akan merasa lelah, merasakan kemarahan yang tidak jelas arahnya, merasakan kepahitan terhadap orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa kita telah memaksakan diri untuk mereka. Dan semua itu berawal dari satu hal sederhana. Kita tidak jujur kita berkata ya, ketika seharusnya kita berkata tidak. Belajar berkata jujur itu memang tidak mudah, karena jujur kadang menyakitkan. Jujur kadang membuat orang kecewa, tapi jujur juga yang menyelamatkan kita dari hidup yang palsu. Jangan jadikan hidupmu ladang pengorbanan tanpa alasan. Karena kamu tidak diciptakan untuk terus menyenangkan orang lain, lalu perlahan kehilangan dirimu sendiri. Katakan tidak jika itu memang yang kamu rasakan. Karena berkata ya secara terpaksa
adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus dan paling menyakitkan. Tidak semua permintaan harus dijawab saat itu juga. Tidak semua ajakan harus langsung direspons dengan ya atau tidak di tempat. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah jeda. Jeda untuk berpikir. Jeda untuk mendengarkan suara hati. Jeda untuk mempertimbangkan, apakah ini selaras dengan diriku? Apakah aku mampu? Apakah ini akan menyakiti diriku sendiri? Di dunia yang serba cepat, kita sering merasa terpaksa menjawab cepat. Merasa tidak enak kalau harus bilang, nanti aku pikirkan dulu ya. Padahal menunda jawaban bukan berarti kita menghindar. Justru itu tanda bahwa kita ingin hadir secara penuh dalam keputusan kita. Belajar berkata, tidak selalu berarti kita harus spontan dan tegas setiap waktu. Kadang, keberanian itu hadir dalam bentuk yang sederhana. Menunda, membiarkan permintaan itu diam sejenak, agar tidak membuat kita terjebak dalam reaksi yang terburu-buru. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak bereaksi secara impulsif. Karena manusia yang bijak adalah mereka yang bertindak dengan kesadaran, bukan dengan dorongan sesaat. Jeda itu ruang untuk kesadaran. Jeda itu waktu untuk jujur pada diri sendiri. Dan saat kita membiarkan jeda itu hadir, kita sedang melatih satu hal yang sangat penting dalam hidup: kendali. Daripada mengatakan iya, lalu menyesal, lebih baik mengatakan beri aku waktu. Karena tidak semua keputusan harus dibuat hari ini. Dan tidak semua harapan orang harus langsung kita penuhi. Kadang kita berpikir, aku harus menjawab sekarang, nanti mereka kecewa. Tapi pikirkan ini, kalau satu jawaban bisa membuatmu tertekan selama berminggu-minggu, bukankah lebih baik kecewa sebentar daripada terluka lebih lama? Menunda jawaban bukan kelemahan. Itu latihan kecil menuju kekuatan besar. Hidup dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena butuh waktu. Kamu hanya sedang belajar mencintai dirimu dengan lebih tenang dan lebih jujur. Banyak orang berpikir kalau kita ingin berkata tidak, kita harus bersuara keras, harus galak, harus dingin, harus memutus hubungan. Padahal tidak begitu. Kita bisa menolak dengan tenang, dengan sopan, dengan bahasa yang lembut, tapi tetap teguh pada keputusan. Menolak bukan berarti harus berteriak. Kadang ketegasan justru terdengar paling kuat saat disampaikan dengan ketenangan. Nada yang tidak tinggi, tapi pasti. Kata-kata yang tidak meledak-ledak tapi tidak goyah. Kamu bisa berkata, terima kasih sudah mengajak tapi aku belum bisa. Atau, aku menghargai kepercayaanmu, tapi kali ini aku harus menolak. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya secara berlebihan. Tidak perlu merasa harus membela diri. Ingat, kamu tidak sedang melakukan kesalahan. Kamu hanya sedang menjaga dirimu. Dalam ajaran stoikisme, ada nilai penting yang disebut temperantia, penguasaan diri. Kita tidak perlu meledak saat ingin menolak. Kita juga tidak perlu tunduk dan menyesal saat ingin berkata tidak. Kita cukup sadar, cukup jujur, dan cukup tenang. Karena ketegasan yang tenang jauh lebih kuat daripada kemarahan yang keras. Banyak orang akan terdiam saat kamu menolak dengan nada tenang, tapi penuh kejelasan, karena mereka merasakan energi yang bulat, bahwa kamu tidak sedang berbohong, tidak sedang takut, dan tidak sedang minta maaf karena menjadi dirimu sendiri. Seringkali, yang membuat kita gagal berkata tidak adalah karena kita takut dianggap kasar. Tapi ketahuilah, kasar itu bukan dari isi kalimatnya. Kasar itu lahir dari niat menyakiti, sementara kamu menolak karena ingin menjaga. Menjaga waktu, menjaga energi, menjaga kesehatan mental, dan menjaga relasi agar tetap jujur. Jadi, tidak perlu keras, tidak perlu defensif. Kamu cukup menjadi jelas, nada suara yang stabil, mata yang tenang, dan pesan yang langsung pada inti. Aku menghargaimu, tapi aku juga menghargai diriku.
Itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya saat kamu bisa berdiri tegak tanpa harus menjatuhkan siapapun. Kamu boleh peduli, kamu boleh hadir untuk orang lain, tapi kamu juga harus tahu batasmu. Kamu bukan penyelamat dunia, kamu bukan jawaban dari semua masalah, dan kamu tidak harus selalu jadi tempat pulang bagi semua orang. Kadang, kita merasa harus menolong setiap kali ada yang meminta, merasa bersalah kalau tidak bisa hadir, merasa gagal kalau tidak bisa membantu. Padahal, itu bukan tanggung jawab yang harus kamu pikul sendiri. Kita ini manusia, bukan dewa. Kita punya tenaga yang terbatas, waktu yang terbatas, bahkan kapasitas emosional yang terbatas. Dan ketika kamu memaksakan diri untuk terus menyelamatkan semua orang, lama-lama kamu akan kehilangan satu orang paling penting yang seharusnya kamu jaga, dirimu sendiri. Kamu tidak egois saat memilih untuk tidak selalu tersedia. Kamu sedang belajar realistis, karena menyelamatkan semua orang bukan hanya mustahil, tapi juga bisa membuatmu tenggelam dalam beban yang bukan milikmu. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan tentang dichotomy of control, bahwa ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang bukan urusan kita. Masalah orang lain, perasaan orang lain, keputusan hidup mereka, itu bukan tanggung jawab utamamu. Yang bisa kamu lakukan hanya satu, hadir sejauh kamu mampu. Tapi jangan hancurkan dirimu hanya untuk menjaga orang lain tetap utuh. Kadang kamu harus berkata, "Aku ingin membantu, tapi aku sedang tidak sanggup." Atau, "Aku peduli padamu, tapi aku juga harus menjaga diriku." Dan itu bukan bentuk penolakan, itu bentuk kejujuran. Percayalah, mereka yang benar-benar kuat bukan mereka yang selalu menolong semua orang, tapi mereka yang tahu kapan harus mundur, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus membiarkan seseorang belajar menghadapi hidupnya sendiri. Kamu tidak kejam, kamu tidak jahat. Kamu hanya sedang memilih untuk tidak terus-menerus menjadi pelampung. Sampai akhirnya kamu sendiri tenggelam. Coba duduk sejenak dalam diam. Renungkan pertanyaan ini dengan jujur. Setiap kali aku berkata tidak, apa yang sebenarnya sedang aku pertahankan? Karena pada dasarnya, menolak bukan sekadar menutup pintu, bukan semata-mata mencegah sesuatu, menyugun dalam hidupnya kita. Tapi menolak adalah bentuk menjaga, bentuk perlindungan, bentuk kejelasan atas apa yang penting untuk kita. Tapi seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang kita tolak, hingga kita lupa untuk melihat sisi lainnya. Apa yang kita lindungi, kita perjuangkan, kita jaga. Dengan keberanian berkata, tidak. Mungkin, kamu menolak undangan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sedang mempertahankan waktu istirahat yang kamu butuhkan. Setelah seminggu penuh bekerja, mungkin kamu menolak pekerjaan tambahan. Bukan karena kamu tidak mau berkembang, tapi karena kamu sedang menjaga fokus pada prioritas hidupmu yang lain, keluarga, kesehatan, atau mimpi yang sedang kamu bangun pelan-pelan. Atau mungkin kamu menolak permintaan seseorang karena kamu sedang menjaga harga dirimu, agar tidak terus-menerus dimanfaatkan, agar kamu tidak terus-menerus menjadi tempat sampah bagi emosi yang bukan tanggung jawabmu. Tapi karena kita tidak terbiasa jujur pada diri sendiri, penolakan itu terasa seperti kesalahan. Padahal, di balik satu kata tidak, ada begitu banyak hal berharga yang sedang kamu lindungi dengan diam-diam. Kamu sedang menjaga hatimu agar tidak lelah, menjaga relasimu agar tetap sehat, menjaga batasmu agar tetap utuh, menjaga nilai hidupmu agar tidak bergeser hanya demi diterima. Dalam ajaran Stoikisme, ada prinsip penting yang disebut eudaimonia, kehidupan yang selaras dengan kebajikan dan akal sehat. Dan salah satu bentuk kebajikan itu adalah kebijaksanaan dalam memilih. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa hidup dengan tenang kalau setiap pilihan kita lahir dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu merasa bersalah karena menolak, tanyakan kembali dengan jujur.
apa yang sedang aku jaga dengan penolakanku ini? Karena kamu mungkin sedang berkata tidak pada sesuatu yang terlihat kecil, tapi sebenarnya sedang berkata yaudah pada sesuatu yang jauh lebih besar, dirimu sendiri. Dan itu adalah keberanian yang tidak semua orang mampu lakukan. Pada akhirnya kamu akan sadar satu hal penting ini. Orang yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu berkata tidak. Karena orang yang benar-benar peduli tidak hanya hadir saat kamu tersedia untuk mereka, tapi juga tetap tinggal saat kamu memilih untuk menjaga dirimu sendiri. Orang yang tepat tidak akan memaksa. Mereka tidak akan membuatmu merasa bersalah karena punya batas. Mereka tidak akan berkata, kalau kamu sayang aku, kamu pasti nurut. Atau, kalau kamu teman sejati, kamu nggak akan nolak. Tidak, karena mereka tahu, cinta yang sehat tidak datang dari penekanan tapi dari penghormatan. Kamu berhak memiliki ruang, berhak berkata tidak, tanpa harus menjelaskan semuanya, berhak menjaga waktumu, energimu, dan prinsip hidupmu, dan orang yang tepat akan melihat itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai tanda bahwa kamu tahu caranya hidup dengan sadar. Seringkali kita takut menolak karena takut kehilangan. Tapi pertanyaannya adalah, apa gunanya dipertahankan oleh orang yang hanya bisa mencintaimu saat kamu terus mengorbankan dirimu? Batas itu bukan benteng untuk menjauhkan orang, tapi filter yang memperjelas siapa yang layak masuk ke dalam hidupmu. Dan setiap kali kamu berani berkata tidak, kamu sedang menyaring dunia. Mereka yang bertahan adalah mereka yang pantas. Dalam stoikisme, ada satu hal yang selalu ditekankan, bahwa kita tidak bisa mengendalikan respons orang lain, tapi kita bisa mengendalikan prinsip dan tindakan kita sendiri. Dan jika batasmu membuat seseorang menjauh, maka itu bukan kehilangan, itu adalah kejelasan. Kamu tidak perlu berjuang keras untuk dipahami oleh semua orang. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Karena orang yang mencintaimu dengan sehat tidak akan kabur saat kamu menjaga ruang pribadimu. Mereka tidak akan menyalahkanmu karena memilih untuk waras. Mereka justru akan berkata, aku mengerti dan aku menghargaimu. Dan dari sanalah hubungan yang tulus lahir, bukan dari pengorbanan tanpa batas, tapi dari dua orang yang saling jujur tentang batas mereka, lalu memilih untuk tetap hadir tanpa saling menekan. Dan akhirnya, semua ini bukan tentang belajar menjadi orang yang dingin atau tak peduli, tapi tentang belajar menghargai dirimu dengan cara yang jujur. Karena dalam hidup ini, tidak semua permintaan harus kamu kabulkan, tidak semua pintu harus kamu buka, dan tidak semua orang berhak masuk sampai ke ruang terdalam dirimu. Berani berkata tidak adalah bentuk keberanian untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena kalau kamu terus-menerus berkata ya demi diterima, lalu siapa yang akan benar-benar menerima dirimu apa adanya? Kita semua sedang belajar. Dan tidak apa-apa kalau masih terasa berat. Yang penting kamu mulai sadar bahwa menjaga diri bukanlah keegoisan, melainkan kebutuhan. Jika kamu sedang dalam proses ini, proses menjadi lebih sadar, lebih tegas, lebih jujur, maka kamu tidak sendiri. Channel Arah Baru hadir untuk menemanimu, memberikan ruang untuk refleksi, bukan untuk menghakimi. Karena kita semua sedang mencari arah baru dalam hidup, arah yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih setia pada diri sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini pada mereka yang mungkin sedang butuh kekuatan untuk berkata tidak. Sampai bertemu di episode berikutnya, tetap bertumbuh, tetap jujur, dan izinkan dirimu untuk menjadi rumah yang tidak semua orang bisa masuki dengan mudah. Karena kamu layak dijaga, terutama oleh dirimu sendiri.